sahabat semua. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, panjang umur dan banyak rezekinya ya. Sebelum kalian menyimak podcast aku malam ini, boleh dong like-nya, share-nya, subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan cerita-cerita terbaru, video-video terbaru dari aku. Happy listening semua. Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, panjang umur, bahagia, banyak rezekinya ya. Amin. Aku mau lanjutin cerita podcast haji minggu sebelumnya. Kemarin kan sampai aku selesai sa'i dan habis itu aku menunggu acara puncak ibadah haji itu sendiri. Nah, kita tuh kloter 51 ya. Jadi aku menunggu kurang lebih 10 hari lah. 10 hari menjelang acara puncak ibadah haji. Nah 10 hari itu kita ngapain aja ya. Jadi karena ya nih ya aku kasih tahu ya. Pertama tuh pagi-pagi itu tuh abis subuh. Nah kebetulan aku subuhnya di masjid yang dalam hotel. Di situ ada banyak tuh yang ikut juga banyak sih. Jadi gini, jamaah tuh terbagi beberapa bagian. Yang pertama ada yang sholat di masjid di dalam hotel, ada yang sholat di masjid di masjid di samping hotel, ada juga yang sholat di Masjidil Haram. Teman-teman yang biasa umroh, yang udah biasa umroh, biasanya sih mereka prefer sholat subuh. Pokoknya setiap sholat mereka di Masjidil Haram, karena mereka kan udah tahu jalan juga ya, udah ngerti. Dan mereka juga merasa kuat gitu kan ya. Kalau aku sama suamiku tuh ya gitulah, suami aku mungkin takut kita ngedrop pada saat hari puncak ibadah haji yang wajib, maka dia tidak mengizinkan aku untuk ke Masjidil Haram di 10 hari tersebut. Karena takutnya drop dan kita kan juga masih butuh adaptasi. Ya udah, saya mah nurut aja sama suami daripada takut kenapa-napa ya kan. Jadi saya tuh pagi-pagi sholat subuh. Nah pagi-pagi sholat subuh, teman-teman tuh pada kita itu yuk, pada sibuk ke bawah gitu, ke bawah hotel. Aku tanya pada mau ngapain sih gitu kan. Ini kita mau beli makan sarapan. Emang sarapan nggak dapat ya? Enggak, sarapan mah nggak dapat. Bapaknya makan siang, makan malam aja kalau dari pemerintah Indonesia. Oh gitu, ya udah akhirnya aku ikut ke bawah dong. Dan ternyata jadi gini, di hotel kan nggak nyiapin sarapan ya. Nyiapin nggak sih? Iya, bukan gini. Kalau kita ke hotel di Indonesia, kita dapat ada breakfast kan, breakfast all you can eat. Kalau di sana tuh ya karena ya nggak gitu. Jadi ya ada kulit antrian panjang banget di hotel. Aku pikir tuh antrian buat ya breakfast yang pakai kupon atau pakai kartu lah kalau misalnya kita nginep di hotel. Enggak, itu memang ada dermawan. Ceritanya gini ya, ada dermawan di Mekah yang ingin mendermawakan memberikan roti dan susu gitu, roti, susu dan teh. Jadi tuh disediakan gitu tempat minum teh sama susu dan roti satu atau dua pieces, dan tuh banyak yang antri gitu. Awal-awal aku juga penasaran juga ya, pengen, tapi emang antri banget sih, panjang antriannya mungkin. Jadi tapi itu bukan fasilitas hotel ya. Setahu aku itu adalah ada banyak orang dermawan di Mekah sana memberikan itu. Karena kalau misalnya udah habis nih ya udah nggak diisi ulang, nggak sesuai dengan jumlah jemaah haji kan. Kalau misalnya kalau breakfast kan biasanya kan sesuai ya biasanya ya. Dan juga ada beberapa hari nggak ada gitu. Itu kayaknya 10 hari pertama sih ada sih kopi teh sama susu sama roti itu yang dikasih, dan tuh kita harus antri, yang kita ambilnya antri gitu. Tapi ada juga hari yang nggak ada gitu, jadi nggak selalu ada. Nah makanya kita yang mungkin saya atau teman-teman yang malas antri atau lagi malas itu, ya udah kita jajan di luar, beli sarapan di luar. Dan di bawah hotel tuh udah banyak banget pedagang yang jual makanan khas Indonesia. Dan memang yang jualan tuh katanya ya, setahu aku itu adalah mereka cerita itu TKW yang diberikan izin sama majikannya untuk melayani jemaah haji Indonesia. Jadi mereka kayak semacam dikasih libur lah gitu sama majikannya, atau memang orang Indonesia yang tinggal di sana dan mungkin emang kerja di sana atau emang bisnis di sana gitu. Jadi tuh ya sahabat-sahabat ya, itu saya turun habis subuh langsung turun tuh udah rame banget tuh jalanan, udah kayak pasar kaget itu jadi
antri belinya itu juga banyak antri gitu ya, apalagi zaman itu kan belum covid ya, jadi tuh ya cepet-cepetan sahabat-sahabat. Jadi ada tuh, jadi kan sepanjang hotel tuh, hotelnya kan banyak ya, hotelnya kan ada beberapa deret gitu ya hotelnya gitu ya. Di sepanjang jalan itu ada yang jual makanan, ada bakso, nasi uduk, ada gorengan bakwan, gorengan tempe, ada bubur kacang hijau, apa aja ada deh pokoknya, kayak sarapan masakan Indonesia. Ada juga nasi rames juga ada, sampai ada yang buka, ada juga yang jadi di sebelah hotelku tuh ada hotel itu nggak dipakai, kayaknya mungkin karena udah cukup kali ya. Jadi itu kayaknya ada yang nyewa suami istri gitu, orang Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Dia itu nyewa tempat dan dia tuh kayak ngebuka semacam warteg gitu loh di hotel itu, di lobi itu, dan itu selalu cepet banget habis. Aku pengen banget kan, kadang-kadang pengen juga yang nasi rames yang pakai sayur, pakai masakan itu yang dirames itu selalu nggak kedapetan karena selalu habis gitu. Pokoknya kalau misalnya sahabat-sahabat telat dikit aja, misalnya jam 6 aja, wah udah kehabisan, atau ada mungkin tapi nggak sesuai yang keinginan gitu. Biasanya aku selalu beli situ. Nah terus kita 10 hari ngapain aja ya? Terus kita kalau siang sama sore sih, siang sama malam dapat makan nasi kotak gitulah ya, nasi kotak. Nah kotaknya dari stainless gitu sih sahabat-sahabat, anget sih, nasinya lumayan banyak porsinya, ayamnya gede, terus ada sayur, sama satu lagi lauk kayak tahu tempe gitu. Menunya sih mirip-mirip kayak gitu, ikan ada sesekali, daging juga ada sesekali. Nah menunya kayak gitu sahabat-sahabat. Terus dan tour travel aku tuh juga ngadain kajian lagi untuk mereminder atau merefresh ilmu-ilmu kita tentang nanti persiapan ibadah haji. Ada kajian, jadi kita ngumpul misalnya di ruang meeting hotel kita ada kajian. Kalau yang mandiri mungkin bisa kemana-mana sih, kalau misalnya udah ngerti jalan ya bisa jalan-jalan juga. Cuman hati-hati kalau misalnya kita belum ibadah haji, hati-hati banget untuk jaga kondisi, jaga kesehatan, karena kan yang utamanya adalah ibadah haji itu sendiri ya. Jangan sampai ibadah haji itu drop. Nah sahabat-sahabat juga perlu nih, karena kan kita beda suhu ya, beda cuaca, beda pelembapan, maka kita perlu juga jalan-jalan keluar, nggak hanya di dalam hotel, biar tubuh kita beradaptasi dengan kondisi panasnya di Arab Saudi. Nah gitu deh sahabat-sahabat, saya jalan-jalan misalnya kan di sekitar hotel tuh banyak banget toko ya, ada toko kelontong, ada toko sayur, ada toko macam-macam deh, ada jual sayur-sayuran, ada jual juga makanan mentah juga kalau mau pengen masak sendiri, ada juga jual telur, ada juga jual Indomie, ada juga jual oleh-oleh juga banyak yang jual di sekitar situ. Jadi sahabat-sahabat tuh kalau misalnya itu nggak perlu khawatir, kalau masalah makanan tuh banyak. Terus masalah kalau misalnya lupa bawa sabun, lupa bawa apa, nggak usah khawatir, banyak yang jual, mereknya juga sama Indonesia. Terus apalagi ya, saya kalau misalnya pengen juga nyobain tuh nasi biryani gitu kan, pengen juga nyobain. Jadi kalau di sana kan nasinya agak beda ya, nasinya sama Indonesia ya. Kalau di sana tuh nasinya tuh panjang-panjang gitu, panjang-panjang dan tersebar gitu ya. Nah, model nasinya kalau mau beli nasi, dan terus porsinya gede. Dan saya tuh ada pengalaman, jadi agak seberang di hotel tuh ada yang jualan kayak semacam kebab, tapi kayak daging kebab, tapi bukan kebab, tapi tuh emang enak banget loh. Jadi aku beli di situ. Kan kita di hotel nggak ada kulkas ya, dan adanya AC doang kan. Kita beli malam, besok paginya masih enak loh. Maksudnya nggak berlendir, nggak berminyak apa. Sampai siang tuh masih enak, 24 jam tuh masih enak kondisi si daging itu sama rotinya itu ya kan. Ada, kalau mereka kan luar negeri itu kan biasanya itu kalau nggak salah makanan Mesir atau apa gitu ya, aku lupa. Itu cuma daging sama roti, dan rotinya pun walaupun sudah taruh di meja biasa gitu ya. Pertama nggak disemutin, yang kedua rotinya tuh pun nggak keras, tetap moist juga. Aku nggak ngerti deh kenapa bisa gitu. Jadi akhirnya aku kasih tahu jemaah haji yang lain, ya pada beli juga sih. Cuman hati-hati kalau yang punya kolesterol ya, karena itu kan daging ya. Kalau nggak salah itu dia macam-macam daging, ada daging domba, ada daging kambing, ada daging sapi. Itu kita nyobanya daging apa, kita semua daging kita cobain sih. Paling aku 10 hari ya gitu aja sahabat-sahabat ya, di hotel, terus nyuci,
Aku nggak gosok sih, karena kebetulan aku nyari pakaian yang nggak perlu digosok. Jadi aku nyari pakaian yang nggak gampang lecek. Udah gitu nyuci pakai mesin cuci, kadang-kadang nyuci pakai tangan. Terus jemur di hotel itu ada tempat untuk nyuci, ada mesin cuci. Terus ada juga tempat jemuran. Nah, jemuran ini talinya itu kadang suka ada, kadang nggak ada. Jadi sahabat-sahabat harus bawa sendiri tali dari Jakarta, maksudnya dari Indonesia, atau bisa juga beli di sana. Ada juga yang jual tali. Ember pun juga ada yang jual sih di sana gitu. Jadi sahabat-sahabat bisa nyuci, bisa jemur, bisa, kalau nyetrika mah bawa sendiri setrikaan sih, nggak ada fasilitas. Tapi kalau aku sih nggak nyetrika sih, jujur aja. Aku kebetulan bahannya yang nggak gampang lecek. Suamiku juga nggak nyetrika kayaknya. Yang penting kan cuman keringat doang. Seingat aku sih aku nggak setrika sih. Tapi kalau tanteku sih setrika, dia bawa setrikaan sih. Jadi itu mah tergantung preferensi masing-masing sih. Terus udah gitu kita ya nyuci segala macem, cari makan, apalagi ya, ikutan kajian. Terus di masjid juga ada kajian, sholat, ya gitu-gitu aja sih. Nah, kalau teman-teman aku yang udah sering umroh atau yang punya dan yakin bakal baik-baik aja gitu, kuat, itu biasanya mereka ngejar 5 sholat 5 waktu tuh di Masjidil Haram. Pokoknya ke Masjidil Haram. Kalau perlu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mereka sholat Masjidil Haram. Karena kan memang kita tahu ya, pahala sholat di Masjidil Haram kan jauh lebih banyak dibanding sholat di masjid lain gitu ya. Ya gitu sih sahabat-sahabat sih. Itu mah tergantung kalian aja. Kalau kalian merasa selama waktu menunggu, kalau aku kan 10 hari ya tunggunya sampai ya, acara puncak ibadah haji. Ya aku sih ya cukup lah waktu untuk adaptasi. Kalau sahabat-sahabat misalnya puasa kuat ya pergi aja. Nah, kalau yang misalnya puasa kuat ya pergi aja. Nah, kalau yang nanti menjelang puncak ibadah haji, untuk yang kloter pertama sampai kloter berapa kan, itu kan mereka di Madinah dulu ya. Mereka udah langsung tuh beramai-ramai ke Mekah untuk persiapan acara puncak ibadah haji. Nah, nanti di podcast berikutnya aku ceritain mulai persiapan puncak ibadah hajinya ya sahabat-sahabat ya. Semoga kalian dapat info, dapat inspirasi dari cerita aku. Bye bye. Assalamualaikum.